Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu, NIM 1182020245, kelas F semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang implikasi filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajukan untuk memenuhi salah satu mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna MAG dan Haji Yudi Irfan Daniel SOS IMAG. Pertumbuhan ilmu dan teknologi semakin hari sangat pesat dan dampaknya sangat besar terhadap kehidupan setiap orang. Sehingga boleh dikatakan kini setiap segi dan tahap kehidupan seseorang tersentuh oleh kemajuan ilmu dan perkembangan teknologi. Ilmu dan teknologi bukanlah sesuatu yang sederhana karena berhubungan dengan dorongan hakiki dan naluri kreatif dalam diri manusia. Bagaimana hubungan sebenarnya antara ilmu dengan teknologi yang saling berkaitan, saling bergantung, maupun saling berpengaruh. Ilmu dan teknologi, jika dikaji dari berbagai aspek dan nuansanya, maka ada titik singgung antara keduanya, yakni yang pertama, baik ilmu dan teknologi merupakan komponen dari kebudayaan. Yang kedua, baik ilmu dan teknologi memiliki aspek ideasional maupun faktual, dimensi abstrak maupun konkret, dan aspek teoritis maupun praktis. Terhadap hubungan antara ilmu dan teknologi, yakni berupa teori-teori, pada sisi lain, penemuan teknologi sangat membantu perluasan cakrawala penelitian ilmiah, yakni dengan dikembangkannya perangkat penelitian berteknologi modern. Bahkan, dapat dikatakan, dewasa ini kemajuan ilmu mengandalkan dukungan teknologi, dan juga sebaliknya, kemajuan teknologi sangat mengandalkan dukungan ilmu. Adapun yang selanjutnya adalah dampak teknologi terhadap manusia dan lingkungan. Teknologi merupakan hasil karya manusia untuk mengolah lingkungan dan menyesuaikan dirinya dengan manusia maupun lingkungan. Teknologi juga merupakan instrumen bagi manusia dalam memenuhi tidak hanya kebutuhan dasarnya yaitu pangan, mobilitas, komunikasi, serta pertahanannya, tetapi juga kebutuhan untuk meningkatkan mutu. Teknologi menjadi suatu subjek krusial atas penguasaannya. Manusia dan lingkungan mempunyai hubungan timbal balik karena manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Maka, lingkungan teknologi juga mempunyai dampak terhadap manusia. Teknologi awal yang sederhana seperti teknologi kayu, batu, dan tulang, jumlahnya sedikit dan lambat pertumbuhannya. Sehingga pengaruhnya terhadap manusia tidak sampai dengan cepat. Teknologi modern yang berkembang besar-besaran dan dengan laju yang cepat, dampaknya terhadap manusia juga luas. Pengaruh itu bisa langsung dan juga tidak langsung, atau bisa disebut dengan sekunder dan tersier. Sedangkan dampak teknologi terhadap lingkungan antara lain, yang pertama, terkurasnya sumber daya karena teknologi cenderung berkembang ke arah penciptaan kebutuhan baru, hiperkonsumsi, maka eksploitasi sumber daya semakin meningkat, terutama untuk memuaskan kebutuhan kultural. Yang kedua, gangguan iklim. Tumbuhnya megalopolis dan kawasan industri dapat menimbulkan perubahan cuaca. Dan yang selanjutnya, ada pencemaran lingkungan, lalu destabilisasi dan dekompensasi lingkungan. Pada tahap-tahap terakhir akan terjadi dekompensasi ketika alam tidak lagi memelihara keseimbangan yang diperlukan karena hantaman teknologi yang terus-menerus. Yang selanjutnya, konsumsi tinggi dan misal jika dinamika sosial
ekonomi tidak bergerak seiring dengan peningkatan konsumsi, maka masyarakat dunia ketiga hanya menjadi konsumen barang-barang dari negeri mewah yang sebetulnya tidak sesuai dengan tahapan kemajuannya. Yang selanjutnya, destruksi dan kepunahan spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan yang terakhir ada distori biokultural. Keadaan ini sebetulnya sedang berlangsung sekarang. Gejala-gejala pengembalian keseimbangan pribadi dalam berbagai bentuk yang abnormal, seperti ketagihan obat-obatan sosial, perjudian, kejahatan, kekerasan, kesulitan ekonomi, terbelinya petugas, keresahan intelektual, perkosaan, perceraian, perlombaan senjata, dan lain-lain yang sudah merajalela. Hal tersebut terutama disebabkan kemajuan yang sangat terakselerasi dari masyarakat pasca industri di dunia pertama. Dan sebaliknya, usaha-usaha revitalisasi dan renasensi memang tampak pula di sana-sini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.